yang menjadi Samuel Rizal pada umumnya? Dan atau yang lain? Mungkin kalau dari dia sendiri? Kalau aku sih keluar dari beda banget sih karakternya Gwen sama karakter aku di sehari-hari sih gitu. Kalau karakter Gwen lebih berani, jadi aku penakut, jadi kayak beda banget gitu. Saya Samuel Rizal sebagai Lazuardi, saya sebagai dosen di sini. Pasti kan kalau mahasiswa-mahasiswi pasti butuh dosen pembimbing, butuh dapat nilai. Nah, ada apakah dengan peran Lazuardi? Nah, inilah Asrama Putri. Ya, silakan dilanjut. Halo, aku Mawar Butterfly. Aku juga di sini sebagai dosen. Dosen wanita ya. Ya, ini kan dosen cowoknya, aku wanitanya. Gimananya juga ya, inilah Asrama Putri. Aku Deanisa, aku di sini berperan sebagai Gwen. Gwen ini karena ada dosennya berarti ada mahasiswinya. Jadi saya mahasiswi di sini yang mencoba buat membuka satu atau dua misteri yang ada dalam kampus ini sendiri atau di Asrama Putri. Halo, saya Monique Henry. Saya di Asrama Putri ini saya berperan sebagai Ibu Lisa, yang itu dosen perempuan yang bertolak belakang dengan dosen yang berbaik hati ini, yang diperankan Mawar Butterfly, dan banyak konflik juga antara Lazuardi dengan mahasiswa dengan Nia. Ya, kita tunggu aja nanti kelanjutannya kalau udah jadi. Hai, saya Nashwalia berperan sebagai Sally. Saya di sini sebagai gadis introvert, bisa juga disebut culun. Pokoknya ada kisah-kisah yang bakal plot twist lah. Ini kenapa gue doang yang laki ya di sini ya? Baru sadar. Tapi secara garis besar si Asrama Putri ini menceritakan soal apa sih? Mungkin mewakili teman-teman di sini. Asrama Putri ini tuh menceritakan soal kejadian-kejadian aneh yang ada dalam asrama yang terjadi sama mahasiswi yang berada di Asrama Putri. Karena emang sesuai judulnya kan Asrama Putri, jadi kita ngungkap hal-hal mistis yang terjadi dalam Asrama Putri. Kalau kayak Juta sendiri boleh spill sedikit nggak sih seperti apa nanti ceritanya atau segala macamnya gitu? Yuk dikit aja boleh lah. Ya. Ingat jangan yang fatal-fatal. Ya gitu. Intinya ini saling konfliknya komplit banget. Benar-benar treatmentnya juga secara visualisasi aja treatmentnya ya udahlah, bukan berat ya. Maksudnya treatmentnya emang sangat amat mengejutkan, dari benar-benar penonton nggak dikasih nafas. Iya, dari semua pemain yang ada di sini punya masing-masing scene berat ya pasti. Iya. Dan konfliknya sangat terkait, relate banget dari satu peran ke satu karakter tuh semua relate banget. Apa sih yang ngebedain film ini sama film-film horor yang lain? Menurut aku yang ngebedain film ini dari horor lain tuh lebih kayak, karena kita nggak cuma bergantung sama jump scare aja sih, Ya, lebih ke inti ceritanya, terus juga banyak hal-hal yang mau diangkat, yang diangkat gitu, yang isu-isu sosial gitu ya. dan ceritanya nggak bergantung cuman biasanya horor hanya setan-setanan aja, nah ini nggak bergantung sama itu doang. Akan ada darah-darah, pembunuhan, thriller seperti itu nggak sih mungkin? Thriller sih, cuman kalau untuk darah dan sebagainya kita lihat aja. Nggak mungkin dibocorin. Kalian sendiri ada riset nggak sih, kan ini diangkat dari kisah nyata di salah satu kampus di Bogor, itu ada riset-riset sebelum mulai syuting dari kalian juga nggak sih? Kita pasti ada baca-baca dikit buat masukin ke karakter kita masing-masing ya. Pasti gitu. Ya risetnya pasti dengan karakter kita masing-masing gitu. Ya dosen sebagai dosen bagaimana kan, mahasiswa dan mahasiswi ya dengan perannya masing-masing gitu. Selama proses syuting ini ada nggak sih kejadian-kejadian mistis gitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Karena syutingnya masih berjalan, mudah-mudahan sampai akhir juga nggak ada. Tapi bisa dijamin sih ini ceritanya sangat amat gak dikasih nafas lah penonton itu. Benar. Dan horor yang bukan horor kita tebak, oh setannya di sini gitu, enggak. Dan emang benar-benar kita mainnya tuh
lebih ke fisik sih, lebih ke treatmentnya lebih ke pikiran dan fisik, bukan yang sekedar lo kaget lihat setan apa sebagainya. Tapi kalian sendiri ngebangun chemistry sendiri seperti apa sih? Apalagi kan ini film horor yang pasti harus tektokan satu dengan yang lain. Kalian sendiri seperti apa sih ngebangun chemistry-nya sama-sama? Saat workshop ya? Ya, kita sempat workshop juga pas reading. Terus kalau lagi makan siang, makan malam kan kita juga suka diskusi ya. Iya, Diskusi, Ngobrol. ya kan. ngobrol masalah pribadi gitu. Duh, Oh, gimana? Maksudnya tuh kayak nggak sangkut pautin sama lokasi syuting gitu. Nggak Oh. sangkut pautin Oh, sama orang. di luar Iya, peran di gitu. luar. Kaget. Kan Ngobrol-ngobrol, supaya lebih akrab gitu. oh iya iya iya. Bener. basa-basi ngobrol gitu ya. Kaget. Apa aja persiapannya Kak? Ah, yang mana? Hari keberapa? Ya, hari keberapa dan ada berapa lokasi untuk pengambilan set lokasinya? Gas deh. Ini hari syuting kelima. Ini hari syuting kelima. Terus kita lokasinya karena emang cerita tentang asrama putri, jadi ya hanya di asrama putri aja gitu. Dan di sini sih belum pindah-pindah. Nggak ada tempat yang mungkin set yang harus ambil di tempat-tempat yang lebih horor gitu. Hutan atau apa gitu ya kali ya. Nah, karena kita tidak bergantung hanya pada set yang horor sih, lebih karena kita ceritanya aja udah Situasinya, horor, iya situasinya. Situasinya tuh lebih mencekam tapi bukan horor. Oh, karena sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari semua tempat juga horor gak sih kalau misalnya ada hal-hal mistisnya gitu kan ya. Mungkin di film ini bisa saya gambarkan sedikit situasinya yang mencekam tapi bukan horor setannya. Persiapannya apa aja sih? Tadi kan ada fisik juga nih. Apakah ada adegan-adegan yang harus berlatih gitu? Oh, itu ini nih. Yang lebih banyak adegan-adegan. Gimana? Kami ada semua persiapan untuk adegan fisik itu. Makan yang banyak supaya memperoleh tenaga yang banyak. Tidur yang cukup gak tuh? Nggak bercanda. Mawar aja jawab. Nggak ada sih karena ya emang karena dibuat senatural mungkin kan, jadi kita paling ngelihat oh begini, ya itu ya kita bilang aja kita tidur yang cukup aja, makan yang banyak kayak gitu. Terus Maksudnya itu ya kayak ada workshop untuk adegan apakah fighting, apakah adegan kesurupan, apakah ada adegan apa gitu ya. udah ada sih itu sebelum kita syuting kan kita udah ada workshop juga. Seperti apa mungkin persiapannya? Kayak gimana? Lebih main ke diri sendiri untuk menguasai setnya gimana, menguasai karakternya gimana gitu kali ya. Iya. Lebih main ke diri sendiri dengan set yang ada gitu, lebih visualisasi sendiri aja. Soal message sendiri di film ini walaupun horor dengan segala kata-kata ada nggak sih terselip sesuatu, oh dari film ini kita mau ngasih sesuatu apa gitu ke penonton? Oh, pesannya gitu. Ada beberapa isu sosial yang Angkat. Seperti spesifiknya mungkin nonton aja. Kasih dikit lah. Spoiler dikit Kasih dikit. Mawar. Gimana? Gimana Mawar? Mawar yuk. Lempar. Gue takut salah ngomong. Iya, kasih dikit tapi jangan sampai Saudara kita mana nih? Mungkin isu sosialnya lebih kayak di sini kan juga dari persahabatan juga diungkit, terus pesan-pesannya mungkin lebih ke ini juga ada antara hubungan dari dosen dengan anak-anak muridnya juga, itu isu sosial yang kita mau angkat juga gitu. Jadi lebih pesan-pesan ke situnya sih. Ada pesan moral juga gimana cara anak mencontoh orang tua, Benar. mendidik. Jadi anak itu kan mencontoh dari kecil orang tuanya gimana, perkembangannya, pertumbuhannya nanti gimana, itu juga diangkat gitu. Tapi di film ini ada adegan-adegan yang mungkin keluar dari kalian pada biasanya mungkin dari Saya ada, mungkin ada tuh. tidak boleh diceritakan. Tapi saya tidak menjadi Samuel Rizal pada umumnya. Nah, nggak tahu yang lain. Atau mungkin kalau dari Dea sendiri? Kalau aku sih keluar dari beda banget sih karakternya Gwen sama karakter aku di sehari-hari sih gitu. Kalau karakter Gwen lebih berani, jadi aku penakut, jadi kayak beda banget. Sama sih kalau Mia juga
aku kan aslinya penakut banget ya. Penakut banget sumpah. Penakut banget. Jadi Kak di Mia itu dia nggak percaya mistisnya. Oh iya, Mia itu karakternya tidak percaya sama hal-hal mistis. Iya, jadi beda banget, bener-bener beda. Tapi ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih dari kalian buat di syuting ini? Apalagi mungkin ada kayak tadi ada yang takut gitu, jadi harus berusaha ngeyakinin buat nggak usah takut karena masih ada teman-teman juga di pas saat syuting gitu. Mungkin dari kalian sendiri ada kesulitan gitu. Kalau aku sih selama syuting kemarin sih karena emang udah masuk ke karakter Gwen jadi nggak berasa takut ya. Cuman kalau pas apa lagi nunggu atau apa baru tuh berasa takut. Atau kalau ada scene-scene yang kita harus masuk kamar, itu di dalam harus ada Orang. kru ya, harus ada orang yang biar kita masuk gak sendirian gitu. Iya. Lebih ke ngejagain satu sama lain aja sih. Kayak gitu. Ada adekan love scene tadi kan. Oh. Itu semi kayaknya Love scene. Master. Ada. Mungkin bukan love ya. Ya gitu. Spoiler Iya, gitu. dikit. Spoiler dikit. Yang lain ada nggak? Love scene. Gak ada sih. Aku gak ada. Gak ada love scene. Ada sih. Tapi ada yang ada. Ada yang ada. Ada yang ada. Dan mungkin bukan love aja gitu. Karena genrenya horor mungkin bukan love aja. Gitu. Tanda kutip nggak love ya? Iya, mungkin bukan love aja. Tanda kutip. Ada yang lainnya. Tapi tujuannya untuk kebutuhan adegan. untuk deliver message di film ini pastinya. Bagaimana? Thank you. Terima kasih. Thank you. Apa ya? Makasih ya, makasih waktunya. Delapan, 10 gitulah. Kurang lebih tuh ya. Kurang lebih ya. Nah, Dia berapa dia? Aku kayaknya ini yang kelima atau keenam. Kalau film. dari sekian film horor yang kalian perankan, mungkin bedanya apa sih dengan Asrama Putri? Pasti genrenya beda-beda ya deh. Tapi maksudnya di Asrama Putri ini kan nggak cuman horor-horor yang itu setan-setanan, jam-scarean, ada alur cerita yang based on true story. Benar. Dari Asrama Putri itu. Tapi ini perdana nggak sih beradu acting bersama? Iya baru. Iya, kalau ini perdana. Perdana. Kalau sama Dea perdana. Kalau horor enggak gitu ya. Iya. Tapi mengenal satu sama lainnya seperti lainnya. Sebelumnya emang udah kenal juga sama dia. Tahu-tahuan kali Iya, ya. kita cuma baru pertama kali ketemu di sini juga sih gitu. Gimana sih gak langsung yang Asik-asik aja. Iya, gitu biasanya kalau ya kan tahu-tahuan Iya. kan sama-sama anak lama. Bener, Anak lama ya. bener sih. Pas ketemu kenalan ya bukan kenalan kayak formal Iya. gitu kayak Dea, Semi udah nggak gitu lagi, maksudnya kayak oh ya karena mungkin sebelum-sebelumnya udah saling tahu Iya, gitu. tapi ya belum udah. pernah kerja sama bareng aja gitu. Jadi lebih ke diskusi dan ngobrol dan lu jadi apa, gue jadi apa. Oh ini ceritanya seru ya gini gitu. Lebih ke diskusi dan ngobrol asik aja di luar syuting gitu. Dia Samuel sendiri kalau di mata dia menjadi seorang Apa nih? Pembunuh. guru gitu. Guru. Karena kan ilmunya lebih lumayan lah. Iya, karena baru pertama kali Guru ketemu. apa nih Guru maksudnya apa nih nih? maksudnya? Iya nih, guru- Kalau di sini dosen emang apa? dosen. Kalau di film ini emang jadi dosen. Oh, di dunia Malah film. dia juga udah lama. Ngapain guru-guruan? Sam, ada kesulitan nggak sih untuk jadi dosen sendiri? Ya ini kebetulan bukan cuman dosen doang, ada cerita di balik itu, tapi nggak bisa di spoil karena berhubungan dengan puncak ceritanya gitu. Karena kalau di spoil ke spoiler semua. Jadi ya secara dosen benar, tapi karena ada sisi lain dari dosen itu, jadi gue cukup keluar karakter dari Semi itu
gue agak keluar karakter aja dari hari-harinya gitu. Apa sih yang membuat penonton harus banget nonton film ini? Karena tadi kali ya, film ini tuh bukan hanya kita ngejual soal jump scare aja, jadi bukan cuman kayak tiba-tiba takut gitu. Jadi hal lainnya sih yang lebih nakutin gitu. Jadi lebih ke mungkin bisa diisyaratkan kayak manusianya lebih nakutin daripada setannya. Ya lagi pula kan ini based on true story, berarti kan kalau based on true story kan ada cerita-cerita yang di belakang ini yang udah terjadi gitu. Nah ini kan difilmin gitu. Ini kan di film ini aku lihat banyak anak-anak baru yang bekerja sama dengan kalian. Kalian sendiri seperti apa sih mungkin membangun kerja dengan mereka biar Di kita mah kalau udah anak-anak lama gini kita malah ini ya Malas. ngobrol-ngobrol, Iya. nggak lo lagi Bener. gitu kan. Ketemu orang baru seru, bisa explore juga jadinya Bisa gitu. explore juga. Tapi tantangan di film ini sendiri apa sih? Karena walaupun udah pernah main di film horor, tapi kan pasti ada yang beda. Kalau gue sendiri sih jujur karena gue kan cukup udah agak lama dari 2002 ya, jadi kan gue mencari karakter yang bisa gue explore lagi pastinya gitu ya, lebih haus peran lah gitu dari sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin Dea bisa nambahin. Oh, kalau aku di sini karena karakternya juga ke build up-nya tuh dengan pertolongan teman-temannya sih. Jadi karakternya Gwen sendiri juga karena harus ngeiniin teman-temannya, ngelindungin teman-temannya, jadi lebih ke situ sih.